Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda pemirsa hari ini? Apa kabar Indonesia? Kita akan kembali menemani Anda bersama Ana dan juga Celia. Celia, apa kabar? Baik-baik saja? Kabar baik tentunya di akhir pekan ini. Kalau Ana seperti apa kabarnya? Baik sekali, karena nanti kita akan menampilkan ada seorang penyanyi yang kemudian akan bernyanyi bersama. Oke, kita akan menghibur begitu ya di akhir pekan ini. Tapi sebelum kita menghibur Anda pemirsa, kita hadirkan informasi untuk Anda terlebih dahulu di mana tim gabungan dari Kepolisian, BPBD, Basarnas, dan Gulkarmat kembali melaksanakan proses pencarian korban pada peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Proses pencarian ini menunggu komando dari Kapolsek Taman Sari karena seluruh pihak seperti Gulkarmat sudah ada di bawah Polsek Taman Sari. Pihak pengelola pun melakukan proses pembersihan dari puing besar seperti besi hollow dan plafon agar lebih memudahkan. Proses pembersihan dimulai dari tempat di bawah lantai 7 karena ini adalah tempat yang paling mudah. Persiapan masih dilakukan dari berbagai pihak di lapangan. Nantinya tim gabungan akan menyisir tempat yang memungkinkan masih ada korban. Pemirsa, sebanyak 8 kantung jenazah masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim Disaster Victim Identification (DVI) menyatakan ada 14 keluarga korban yang melaporkan dan menyerahkan sampel DNA. Hingga pagi ini belum terlihat keluarga korban yang tiba di RS Polri Kramat Jati. Saat ini pihak RS Polri Kramat Jati masih melakukan proses identifikasi terhadap korban kebakaran di Plaza Glodok. Proses pemeriksaan DNA ini diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu bergantung pada kelancaran proses di laboratorium forensik. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa, di mana TNI Angkatan Laut menunda hari kedua pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, pagar yang membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang resmi dibongkar oleh TNI Angkatan Laut pada Sabtu lalu. Sejauh ini, TNI Angkatan Laut bersama nelayan dan warga setempat berhasil membongkar pagar laut sejauh 2,2 km. TNI AL berencana menambah personil dan alat pada pembongkaran hari kedua. Namun, pembongkaran ini terpaksa harus ditunda mengingat pembongkaran perdana dinilai kurang efektif. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pagar bambu laut di pesisir Kabupaten Tangerang ini telah disegel dan masih dalam penyelidikan untuk kemudian mengungkapkan siapa pelaku yang memasang pagar laut tersebut. Menteri KKP juga meminta agar pagar bambu laut tersebut dibiarkan sementara dan tidak dicabut untuk kepentingan penyelidikan. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga, seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya seperti itu. Ya, saya nggak tahu. Harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa tahu. Jadi sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang? Belum. Kita sedang penyidikan. Kan nggak bisa cepat ya. Dan nggak bisa menuduh banyak orang juga. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal. Ya, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana media sosial TikTok diramaikan dengan perseteruan dokter alias, ini doktif pemirsa, alias dokter detektif dengan Sheila Sukia, pemilik produk kecantikan SS Kosmetik. Ya, perseteruan ini kemudian berbuah saling lapor polisi antara keduanya.
Bener-bener buka aja, nggak apa-apa terjadi, buka aja. Jagat media sosial khususnya TikTok diramaikan dengan perseteruan antara dokter detektif, dokter kecantikan yang kerap mengulas produk perawatan kulit dengan pemilik merek SS, Sela Saukia. Perseteruan ini bermula ketika Doktif mengulas produk polosan skincare SS yang masih dijual bebas di pasaran. Jangan bilang warnanya sudah coklat dan rusak ya. Masih bening. Artinya apa guys? Masih baru, fresh. Kalau yang kemarin Doktif pernah bikin konten agak coklat ya. Kalau ini apa? Sudah teroksidasi belum? Belum. Airnya kok kayak gitu ya? Berair. Silakan dicium dapat bau. Baunya udah mulai bau obat. Ya. Namun ulasan ini membuat Sela Saukia meradang lantaran merasa sudah tak menjual produk tersebut sejak 2 tahun silam. Sela Saukia kemudian mendatangi Doktif yang tengah siaran langsung di sebuah rumah makan di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur. Sela Saukia mempertanyakan dari mana Doktif mendapatkan produk tersebut. Sebagai pengusaha produk perawatan kulit, Sela Saukia merasa ulasan tersebut sangat mempengaruhi penjualan produknya. Namun, pertanyaan asal produk tersebut tak kunjung dijawab oleh Doktif. Di mana dia harus bertanggung jawab, di mana dia ambil klaim polosan. Ini bukan kelas, di mana kamu dapatkan? Di mana kamu dapatkan? Nggak mau, dia nggak mau jawab, dia nggak mau jawab. Kok nggak mau jawab? Perseteruan antara Sela Saukia dengan Doktif pun kian memanas. Di luar rumah makan tersebut, Sela Saukia mengaku sudah berusaha mengklarifikasi ulasan sebelumnya dari Doktif, serta berusaha memperbaiki kualitas produknya. Namun, ulasan negatif terus dialamatkan padanya hingga membuat penjualan produknya sangat terpengaruh. Saya minta pertanggungjawaban Doktif karena ini saya dipermalukan, Mbak. Karena kita baru pulang dari Bepom, Mbak. Gitu. Kenapa maksudnya harus gini gitu loh? Oke. Ya, jadi gitu aja. Jadi saya minta ini Bapak kepolisian saya yang manggil. Oke. Ya, saya mengamankan dia juga. Mengamankan dia aman, saya aman. Iya, betul. Jadi dia Oke. Kami di sini. Bapak, maaf ya Pak ya. Ya. Bapak polisi di mana? Polsek mana? Polsek Pulau Gadung. Nggak apa-apa biar aja. Itu. Iya. Oke, jadi gini kita paham, ini diselesaikan di sana aja. Iya, benar. Mikir enak. Nggak mau, dia nggak mau jawab, dia nggak mau. Tak hanya saling perang pernyataan di media sosial, perseteruan antara Sela Saukia dengan Doktif juga berlanjut dengan aksi saling lapor polisi. Lantas, seperti apa perseteruan ini akan berujung? Bagaimana etika ulasan produk kosmetik dan perawatan kulit di media sosial? Lalu, akankah konsumen memperoleh manfaat dari ulasan di media sosial ini? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, video petugas keamanan di perumahan Persada Kemala, Jakarta Sampurna, Bekasi Barat Kota Bekasi ini berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor milik warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Penting kerja halal, fresh care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya.
selalu bikin fresh. Bertahun-tahun Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegawai. Inilah rekaman detik-detik petugas keamanan mengamankan pelaku pencurian motor dengan cara tidak biasa. Dalam cuplikan video kamera pengawas, pelaku awalnya memasuki perumahan melalui pintu samping dekat masjid. Pelaku mengenakan masker, jaket putih, serta celana pendek hitam terlihat memasuki lokasi sejumlah motor terparkir. Tidak berselang lama, pelaku membawa motor curian dengan kecepatan tinggi melintas menuju gerbang utama perumahan. Saat itulah petugas keamanan mencurigai pelaku dan langsung menurunkan portal besi gerbang perumahan. Seketika pelaku menghantam portal dan langsung jatuh terjungkal. Pelaku pun langsung diamankan ke dalam pos. Belum, karena dia pakai masker ya. Begitu mau di stop, dia malah ngegas. Nah begitu digas, baru ada rasa timbul kecurigaan. Jangan-jangan ini motor warga. Portal tutup, dia ngegas, nabrak portal, jatuh. Usai terjatuh, pelaku langsung diinterogasi di dalam pos keamanan dan diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Bekasi Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Makshanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kisah heroik dan aksi ini terjadi, kami ajak Anda bergabung langsung dengan Pak Mamat Tamimi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mamat. Waalaikumsalam, Pak Hana, Mbak Seli. Pak Mamat, kok bisa tahu loh itu pencuri, langsung menggagalkan aksinya? Apa memang orang-orang sana tuh udah kenal semua atau gimana ceritanya Pak? Ceritanya begini Mbak Hana. Kan tanggal 7 ya, tanggal 7 Januari, sekitar 10 hari lalu ya, itu pernah ada kejadian. Motor mau diambil, itu ada 2 motor dalam 1 hari hitungan menit. Nah itu dua-duanya nggak bisa keambil karena di dalam kunci itu kunci T-nya patah, maksudnya kunci T-nya patah, motor nggak bisa keambil. Nah terus saya laporkan ke Pak RW dan koordinator Satpam. Setelah saya laporkan, Pak RW dan koordinator Satpam merintah ke Satpam agar supaya yang keluar masuk pakai masker dicurigain, karena pelaku yang tanggal 7 itu kalau dilihat dari hasil rekaman CCTV itu pakai masker. Jadi kami dapat perintah pas tanggal 15 Januari, hari Rabu ya, sekitar jam 12.27. Pada saat itu yang bertugas atau yang berjaga Pak Mat Yasin, itu dia yang bertugas. Begitu dari dalam perumahan ada motor mau keluar, dia pakai masker nih, pakai masker. Karena kita udah diperintah sama Pak RW dan koordinator, siapapun yang pakai masker patut dicurigai. Nah Pak Yasin berinisiatif, untuk dia berinisiatif untuk menyetop motor dengan menurunkan portal. Nah setelah portal mau ditutup, Pak Mamat, setelah Anda berhasil untuk menggagalkan aksi dari pelaku ini, apakah memang pemilik motor mungkin atau warga setempat ini juga memberikan apresiasi kepada Pak Mamat atau seperti apa dengan aksinya ini? Ya atas keberhasilan kemarin tentang pelaku, ya banyak dari apresiasi warga terhadap khususnya keamanan Polsek Malah ya, ada apresiasi positif. Dan setelah juga nih ada Pak Yasin yang kebetulan beliau pada saat kejadian menurunkan portal. Ada apresiasi. Oke, Pak Mamat,
Jadi sebelumnya Ya. memang sudah ada aksi-aksi serupa, begitu makanya pihak Pak Mamat dan juga RT RW setempat semakin akhirnya mungkin berhati-hati begitu. Iya betul, betul. Betul, dan kita Aksi malah seperti apa Pak diperintah. yang sebelumnya ini? Kenapa Mbak? Halo? Aksi pencurian yang memang sering terjadi ini biasanya seperti apa Pak di wilayah lingkungan tempat Anda berjaga? Sebenarnya sih kejadian seperti ini nggak sering ya terjadi. Yang pencurian roda 2 nih, motor. Kebetulan saya kerja itu dari Perumahan Persada Kemala dari tanggal 4 bulan Maret tahun 1993. Itu kurang lebih 32 tahun. Nah, selama saya kerja 32 tahun, kehilangan motor ada 4 motor itu hilang, 3 motor tertangkap, 1 motor lolos. Itu Mbak. Baik, aksi Bapak ini sungguh heroik sekali Pak. Sehat selalu Pak, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pak Mamat, sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi Ana dan Celia masih akan kembali. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini pengelola Glodok Plaza mulai hari ini melakukan pembersihan gedung yang terbakar. Pembersihan dimulai dari pengeringan air hingga pembuangan puing-puing gedung. Pengelola Glodok Plaza sudah melakukan proses pembersihan dari puing besar seperti besi hollow dan plafon untuk mempercepat uji kelayakan gedung dari pihak terkait serta gedung lebih cepat untuk beroperasi kembali. Proses pembersihan dimulai di bawah lantai 7, lantaran ini adalah tempat yang paling mudah untuk dibersihkan. Tapping loh. Tapping. Fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar. Agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Ya pemirsa, seorang pramugari asal Kendal, Jawa Tengah masuk daftar korban hilang pasca kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Ya, korban yang bernama Oshima Yukari hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Situasi rumah sepi karena keluarga sedang berada di Jakarta untuk mencari keberadaan anaknya yang masuk dalam daftar hilang pasca kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Tetangga menceritakan, Sony dan keluarga telah berangkat ke Jakarta setelah mendengar kabar hilangnya Oshima Yukari akibat kebakaran yang melanda kawasan Glodok. Ya wis cukup buat apa-apa. Ya pemirsa, seorang pramugari asal Kendal, Jawa Tengah masuk daftar korban hilang pasca kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Untuk mengetahui seperti apa informasi terkini dari hilangnya sang pramugari, kami sudah terhubung dengan Pak Edi Sunarsono, ayah dari Oshima Yukari. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Edi, kami turut sedih atas kondisi yang saat ini terjadi, tapi update-nya seperti apa Pak? Apakah memang sudah ditemukan? Hingga saat ini belum banyak yang termasuk ya itu jenazah-jenazah yang tidak bisa dikenali. Oke. Pak Edi, untuk anak Bapak sendiri pada saat kejadian apakah pernah melakukan kontak atau kapan kontak terakhir kali dilakukan? Kontak terakhir kali kami pada waktu ada tugas dari pemerintah Kabupaten Kendal untuk membawa tim kesenian tradisi di Taman Mini pada tanggal 1 Desember, Pak. Di sana kami sempat berbincang dengan anak saya Oshima Yukari karena dia kan ada di sana pada waktu itu.
Baik. Pak Edi, tapi keluarga mengetahui informasi terkait dengan kejadian ini seperti apa Pak awalnya? Iya, pada waktu itu hari Kamis setelah maghrib itu ada kabar dari buliknya Ushima Yukari bertanya, Pak Sony, Mas apa udah dengar peristiwa yang terjadi di Jakarta tentang Ushima Yukari? Belum. Nah, setelah saya tahu dan mengikuti pada saat itu ada peristiwa itu di Glodok Plaza itu, terus kami dengan maksud kami, saya dengan istri saya segera berangkat paginya Jumat pagi ke Jakarta, Pak. Oke. Pak Edi, yakinkah anak Bapak memang berada dalam kebakaran tersebut? Informasi apa yang sebenarnya sudah diinformasikan oleh pihak kepolisian terhadap keluarga? Iya, itu sebetulnya saya setelah tahu kronologinya itu dengar dari teman-teman pramugari ataupun pramugara. Saya sangat yakin kalau anak saya Ushima Yukari itu juga berada dalam arena itu, karena teman-teman Ushima Yukari atau para pramugari sudah semuanya bercerita. Pada saat itu ada salah satu teman pria gitu ya bilang katanya kalau Ushima itu ada di dalam, masih ada di dalam katanya gitu. Padahal di dalam itu sedang ada kebakaran besar-besaran. Baik, Pak Edi, tetapi dari sepengetahuan Anda, dari informasi yang Anda dapatkan, Ushima waktu berada di Glodok Plaza itu bersama dengan siapa, Pak? Nah, menurut yang saya ketahui kan Ushima itu pada waktu itu kira-kira hari Minggu itu dia telepon saya, katanya kalau hari Rebu pas peristiwa itu terjadi dia bilang pada saya kalau dapat undangan ulang tahun temannya untuk mengikuti ulang tahun temannya di Glodok Plaza itu. Oke. Pak Edi, sekali lagi kami turut berduka cita atas mungkin informasi yang saat ini belum terlalu jelas untuk pihak keluarga. Kami harapkan yang terbaik untuk Pak Edi dan juga keluarga. Terima kasih Pak sudah mau bercerita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Selamat siang Pak Edi. Ya, terima kasih Mbak, sama-sama. Baik, pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Nah, pemirsa, langsung saja karena saat ini di studio Apa Kabar Indonesia akhir pekan kita sudah kedatangan langsung ada Axel Varden dan juga sang ayah ada Bang Molly di sini. Halo, apa kabar? Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Waduh, ini tampaknya memang gayanya sedikit berbeda begitu ya? Oh iya. Genre musiknya pun berbeda begitu ya? Ini like father like son, itu bakatnya aja yang menurun gitu. Ya, Oke. Alhamdulillah gitu. Oke, kita langsung masuk ke single terbarunya ya, Ana ya. Ini berjudul Mercury. Ini single keberapa sih sebenarnya? Ini single kayaknya ke-18 sampai 20 ada deh. Ya. Menceritakan tentang apa lagu ini? Ini sebenarnya tentang love, tentang cinta. Cuman kayak dianalogikan dengan Mercury aja. Kenapa analoginya harus Mercury, planet Merkurius? Merkurius karena buat Axel tuh Merkurius tuh kayak planet yang paling dekat dengan matahari gitu loh. Oh gitu. Jadi Cause baby you're so sweet, just like a Mercury. Itu ya? Ini fans pertama nih. Wah, fans pertama. Mungkin karena dia hangat ya. Dekat Oke, nanti kita ajak Axel buat nyanyi ya. Tapi Axel cerita dulu dong, kenapa bisa akhirnya menghasilkan lagu-lagu liriknya itu dalam bahasa Inggris? Sebenarnya aku dalam penyampaian lagu tuh lebih enak di bahasa Inggris, lebih kayak soul-nya itu dapat, dan juga aku juga nggak mau nyampein ini cuman di lokal gitu. Jadi aku mau ke internasional, jadi gampang penyampaiannya ke sana juga, dimengerti banyak orang lah. Tujuannya udah ada ya, tidak hanya lokal, standarnya internasional langsung. Ini ayahnya gimana nih pendapatnya? Ya itulah, pertama Axel ini beda genre. Awalnya dia Raja Cilik, dulu vokalis Raja Cilik. Mau nyanyi lagu Indonesia, begitu udah maklum zaman berubah, dia bisa produksi musik sendiri, bikin lagu sendiri. Bahkan aku kan main gitar, dia belajar sendiri. Semua musik. Otodidak. Otodidak, karena aku kan kidal, nggak mungkin ngajarin
yang kanan. Jadi dia belajar sendiri dan semuanya untuk produksi musik, nulis lirik, mungkin udah memang bakatnya kali. Gennya mungkin sudah mengalir di situ ya. Memang kalau mungkin saya dan juga Ana mungkin agak berbeda. Gennya nggak ada di situ. Tapi yang menjadi perhatian begitu ya, menjadi menarik di sini adalah genrenya tuh berbeda. Indie pop. Kenapa memilih indie pop? Kenapa nggak memilih rock mungkin atau genre lainnya? Kenapa nih? Sebenarnya aku masih ini sih explore genre. Jadi kayak misalkan rock. Kalau aku ke rock tuh aku nggak mau pilih rock doang. Jadi aku combine lagi genrenya. Misalkan rock, kita coba rock R&B rock blues kayak gitu. Lebih kayak gitu. Itu karakternya. Kenapa harus di-combine semuanya? Karena biar ada karakteristik kombinasi di musik itu gitu loh. Jadi kayak ini ternyata bisa loh di-combine begini gitu. Musik-musik kayak gitu. Karya Axel yang mungkin paling dibanggakan, itu apa sih sebenarnya? Ada satu karya nggak yang memang ini paling saya sukai dalam proses penciptaannya dan lainnya? Axel sendiri lebih suka ke You Want More sih. Yang Mercury sih. Mercury. Oke, tetapi kok biasanya kalau penyanyi itu pasti punya role model, kemudian juga punya terinspirasi begitulah dan sebagainya. Role model dari Axel sendiri siapa? Sang ayah kah? Atau sang paman? Atau siapa nih? Iya, papa juga kalau di Indo tuh aku lihat papa, wow kayak perjuangannya dari titik terendah sampai ke tinggi itu. Bisa banyak pujian dalam situ gitu. Dan kalau untuk Axel sendiri kalau buat pandang keluar tuh aku lagi at the moment ke The Weeknd sih. Karena dia combine genre juga banyak banget dia. Tapi The Weeknd bukannya udah mau selesai katanya? Iya. Oke, kalau gitu. Sebagai sang ayah, Mas Moldy, gimana melihat anaknya berkembang sejauh ini? Sebagai abang apa ya? Aduh, gimana ya kita? Aku sebagai ini ya, bokapnya di sini aku support. Support, walaupun tidak terlalu banyak ikut campur di genre dia, mensupport. Kamu bagus belajar berkarya itu, paling aku arahin kayak ke arah mental. Bahasanya gini, kamu mendingan belajar fight dulu, bersusah dulu, dari bawah dulu, nanti pasti akan mencapai posisi atas. Berakit-rakit gitu. dulu, berenang kemudian. Nah, Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, tanpa basa-basi. Suaranya seperti apa? Tampilkan lagunya. Kalau tadi kita yang nyanyi sedikit, sekarang penyanyi asli. Sekarang kita langsung dengar. Silakan Axel. Silakan Axel. Siap-siap gak? Powernya harus kepencet ya. Got those sweet eyes, good stuff in my mind, running through my head, pumping up my heart. The scent of your body coming up my touch, sweet of life, holding cold, your love to call over me. Oh baby, baby, you look lonely in your space and time, so far away, and all you think of was burn off the sun. Oh, I can be your man, and I can be your shield, the exosphere who was the way out of your pain and strife. 'Cause baby, you're so sweet, just like a Mercury. All I want is to love you all again. I'll be there for you, who always stays up there. I want for you to love me all again. All the stars started shining, surround your lonely night. Keep the high, what goes by with all those pretty smiles. Insecure of your beauty, consuming my thoughts. And what's left of it all, it comes inside of me. Oh baby, baby, you look lonely in your space and time, so far away, and all you think of is burn out the sun. Oh, I can
Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana ini bagi Anda yang ingin menikmati wisata anti mainstream, mungkin bisa mengunjungi Bukit Sebatung di Kabupaten Kulon Progo. Ini bisa menjadi salah satu pilihan ya. Betul sekali. Tak hanya sekedar berfoto dan juga menikmati suasana alam, pemirsa, pengunjung juga bisa mencoba untuk menuruni tebing. Menuruni tebing dengan ketinggian 3 hingga 10 meter di antara derasnya arus sungai menjadi tantangan tersendiri saat berkunjung ke kawasan wisata Bukit Sebantung di Pedukuhan Kembang, Desa Jatimulyo Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pengunjung tidak perlu takut untuk bisa berpetualang di tengah hutan menoreh ini, karena sepanjang perjalanan akan didampingi petugas yang profesional. Bukit Sebantung dikenal memiliki 5 air terjun bertingkat dengan ketinggian dan karakter yang bervariasi. Selain menuruni tebing dengan peralatan mountaineering, pengunjung bisa merosot saat melintasi medan yang tidak terlalu curam. Terdapat 3 pilihan canyoning bagi wisatawan, yakni short trip, medium hingga long trip, dengan jarak dan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk bisa menikmati wisata canyoning ini, pengunjung harus merogoh kocek kisaran Rp350.000 hingga Rp750.000 per packnya, tergantung paket yang dipilih. Canyoning, jadi kita punya canyoning itu ada 3 trip, ada short trip, medium trip, sama long trip. Kalau full trip atau long trip itu kira-kira, tapi tergantung juga ya dari jumlah personal, tapi kurang lebih kalau long trip itu sekitar 3 jam lah, kalau medium trip 2 jam, kalau yang short trip mungkin bisa kurang dari itu. Yang short trip mungkin bisa untuk yang hanya FOMO, mau foto di rappelling atau menuruni air terjun bisa. Sampai sini puas banget sih, bisa main air gitu, karena tujuannya refreshing buat main air di sini gitu. Selain sensasi canyoning, di lokasi ini juga menyediakan arena camping serta kolam ciblon dengan kedalaman antara 1 hingga 2 meter untuk memanjakan pengunjung yang ingin menikmati wisata di tengah hutan menoreh. Tidak hanya diminati wisatawan di sekitar Yogyakarta saja, banyak pula wisatawan asing yang datang untuk mencoba sensasi wisata canyoning ini. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Bisa jadi bucket list Anda pemirsa di pekan depan nih, ya kan? Dan informasi ini seru ya? Iya, nanti kita ke sana ya. Tapi kayaknya nggak bisa. Kenapa? Siaran. Oke, baiklah, nanti kita cari waktu bersama. Kita cari waktu bersama untuk bisa berlibur ke tempat tadi di Kulon Progo, pemirsa, dan juga informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Celia Alexandra. Dan saya Ana Tealita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.